Ini sebetulnya bagi kami ini ada positif negatifnya. Bagi kita saya tidak menganggap saya sebagai seorang pendukung Anies. Bagi bangsa Indonesia ini sangat bagus bahwa di dalam di dalam Indonesia Maju ada Demokrat di situ. Artinya ada juga nilai-nilai perubahan. Bagi bangsa Indonesia sekarang ini suatu hal yang enjoy saja, dan ini politik, tidak ada satu orang pun pengamat politik di Indonesia ini yang hebat ya, karena tidak ada yang bisa memprediksi hal yang terjadi hari ini. Siapa yang memprediksi misalnya di koalisi Indonesia Maju itu misalnya ada PSI di situ? Tidak ada yang memprediksi itu. Siapa yang bisa memprediksi Nasdem yang tadinya menghajar Anies waktu di gubernur DKI Jakarta? Nah, sekarang Nasdem paling terdepan mendukung Anies karena dia melihat apa yang dilakukan seorang Anies di DKI Jakarta. Siapa yang membayangkan sekarang PKB itu yang irisannya tidak mungkin untuk berkoalisi dengan PKS, tapi hari ini mereka berdampingan, ahlan wa sahlan gitu ya. Jadi yang terjadi hari ini suatu hal bahwa politik itu sangat dinamis, sangat cair. Bisa saja sekarang ini berantem nih Pak Sam, bisa saja Pak Sam ini nanti menjadi di putaran kedua menjadi wakilnya saya di relawan misalnya gitu kan, karena Gerindra mendukung Anies di putaran kedua misalnya kan, bisa saja terjadi begitu kan. Atau bisa juga sebelum 25 Oktober akhir pendaftaran bisa berubah juga. Nggak bisa juga ya. Sampai pelaminan. Nah, siapa yang menjamin sekarang Sampai pelaminan. Ganjar dengan Prabowo itu Sedang ada penjajakan begitu. oh iya, ini kan tidak sampai hari ini tidak memutuskan siapa cawapresnya kan karena ada pertimbangan itu. Ini ngeri juga ini Anies bolak-balik ke Jawa Sehingga Timur. menurut Bang Zurizol, ini sebenarnya yang paling solid adalah koalisi perubahan ketimbang koalisi dua ini yang sampai saat ini cawapresnya belum ada gitu. Masih bisa berubah Prabowo Kalau Ganjar, saat Ganjar, ini Prabowo iya, gitu. kalau saat ini iya, ya. Kalau saat ini iya. Siapa yang kenapa masih belum? Artinya sosoknya pun tidak kelihatan sekarang. Kita karena tidak tahu. Ini ngeri juga nih Anies setelah PKB bolak-balik ke Jawa Timur, ketemu ulama, ketemu kiai. Ini kan Anies berada didukung oleh PKB sekarang ini kan bukan masalah suara dari PKB-nya Mas Narsrian, tapi dukungan dari PKB itu memberikan pesan dari Aceh sampai ke Papua bahwa penerimaan PKB terhadap Anies ini membuktikan bahwa PKB yang selama ini dicap sebagai partai yang memperjuangkan toleransi dan dia mendukung Anies, artinya itu membantah opini yang ada di Republik ini yang mengatakan bahwa Anies ini intoleransi. Tidak mungkin PKB mendukung orang yang dianggap intoleransi. Hari ini semuanya berubah. Tidak mungkin seorang PKB mendukung Anies. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa PKB mendukung Anies ini bukan pesan, bukan suara PKB, tapi pesan yang ditangkap oleh publik ya. Publik kan menilai memilih seseorang. Yang kedua, Anies lebih diterima secara aksesibilitas, mungkin popularitas ada di Jawa Timur misal, tapi setelah popularitas ada aksesibilitas. Anies lebih diterima oleh kalangan nadiyin. Nah, Anies ini kan kalau sudah diterima oleh orang, bisa bertemu kiai, bertemu dengan tokoh-tokoh, dia ini kan orang langsung jatuh cinta Pak Nasrian. Ini hebatnya Anies ini. Saya juga nggak tahu ini bulu harimau apa di dompet ini kawan kan.